Teknik analisis Longway merupakan salah satu teknik analisis gender. Analisis gender model Longway adalah kerangka analisis yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu konteks tertentu. Kerangka ini pertama kali dikembangkan oleh Sarah Longway, seorang konsultan gender dan pembangunan yang berbasis di Lusaka, Zambia. Ia berpendapat bahwa pembangunan memungkinkan orang-orang untuk mengambil alih hidup mereka sendiri dan melarikan diri dari kemiskinan. Kemiskinan di sini dilihat bukan karena kurangnya produktivitas, tetapi karena penindasan dan eksploitasi. Menurut Handayani dan Sugiyarti dalam buku yang berjudul Konsep dan Teknik Penelitian Gender tahun 2008, analisis gender Longway adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan 5 kriteria analisis, meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. 5 dimensi ini merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral. Makin tinggi tingkat kesetaraan, maka otomatis semakin tinggi pula tingkat keberdayaan. Analisis Longway ini digunakan untuk menganalisis proses pemampuan perempuan yang berfokus pada upaya menangani isu gender yang menjadi kendala dalam proses pemberdayaan perempuan. Dalam modul yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2022, terdapat beberapa pertanyaan kunci penting, antara lain, apakah perempuan menerima bagian yang adil dari manfaat program dibandingkan laki-laki? Apakah pembagian dari manfaat program memberi sumbangan terhadap penghapusan kesenjangan gender dalam distribusi manfaat dan akses pada perempuan maupun laki-laki? Apakah perempuan dapat meningkatkan penguasaan atas sumber termasuk waktu dan pendapatan sehingga mereka lebih mampu untuk memperbaiki kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya? Apakah perempuan lebih mampu mengenal masalah-masalah yang muncul dari diskriminasi gender dan memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengorganisasi diri untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi? Teknik analisis Longway terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi tingkat kesetaraan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana perempuan telah setara dengan laki-laki dalam suatu konteks tertentu. Kesetaraan ini dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, kesejahteraan. Dimensi kesejahteraan merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan. 2. Akses. Dimensi ini fokus pada sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 3. Kesadaran kritis. Kesadaran kritis berkaitan dengan sejauh mana perempuan memiliki pemahaman tentang ketidaksetaraan gender dan hak-hak mereka. Perempuan perlu menumbuhkan sikap kritis dan menolak subordinasi. Dalam hal ini, kesadaran gender menjadi elemen ideologi dalam proses pemberdayaan yang juga menjadi landasan konseptual untuk menuju kesetaraan. 4. Partisipasi. Dimensi ini melihat pemerataan partisipasi perempuan baik dalam keaktifan dalam kegiatan organisasi sampai penetapan keputusan dan perencanaan penentuan kebijakan. 5. Kontrol. Aspek ini membahas sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kuasa yang seimbang terhadap sumber daya dan kehidupan mereka. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat kesetaraan perempuan dalam konteks yang dikaji. Tahap kedua, menilai tingkat pengakuan organisasi terhadap isu perempuan. Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mengakui isu-isu perempuan dan berupaya untuk mengatasinya. Pengakuan ini dilihat dari 5 aspek, yaitu kebijakan, praktek, kesempatan, pemberdayaan, dan evaluasi. Dalam menilai tingkat pengakuan organisasi terhadap isu perempuan dalam desain proyek, Longway mengidentifikasi 3 tingkat pengakuan yang berbeda, yaitu tingkat negatif, tingkat netral, dan tingkat positif. Nilai negatif menunjukkan bahwa tujuan proyek tanpa mengaitkan isu perempuan.
Nilai netral menunjukkan bahwa isu perempuan sudah dilihat namun belum ditangani. Dan nilai positif menunjukkan bahwa tujuan proyek sudah memperhatikan isu perempuan dan menanganinya yang berpengaruh pada pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah contoh analisis kasus dengan model Longway. Perempuan Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Permasalahan ini juga dialami oleh single mother. Single mother adalah perempuan yang memiliki anak tanpa adanya suami. Mereka berperan sebagai ibu sekaligus seorang ayah, mengasuh anak sekaligus menjadi tulang punggung keluarga, di mana peran ini dilakukan dalam satu waktu. Masalah akan muncul ketika single mom tidak memiliki pengalaman kerja dan tingkat pendidikannya rendah. Selain itu, mayoritas single mom lebih memilih untuk menafkahi dan membesarkan anaknya secara mandiri tanpa bantuan mantan suami, terutama ketika mantan suami lari dari tanggung jawab alias tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, jumlah perempuan sebagai kepala keluarga, di mana single mom termasuk juga di dalamnya, berjumlah 12,72% dari total kepala keluarga di Indonesia. Penyebab perempuan menjadi kepala keluarga bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain karena bercerai dengan suaminya, karena suami disebel atau kehilangan pekerjaan, karena suami pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah, perempuan yang belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga, karena poligami, karena suami telah meninggal, atau karena suami sakit. Namun, mayoritas atau sekitar 67,17% alasan perempuan menjadi kepala rumah tangga dikarenakan suaminya meninggal. Nah, single mother seringkali didiskriminasi dengan anggapan sebagai janda kesepian yang akan menargetkan suami orang atau distigma sebagai perusak keluarga. Single mom juga mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Dan terkadang single mom sulit mendapatkan lapangan pekerjaan karena beberapa perusahaan tidak menerima single parent. Single mom juga sulit mendapatkan tunjangan atau bantuan, sulit meminjam ke bank karena tidak diakui sebagai kepala keluarga, dan anaknya didiskriminasi. Menurut Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, anak-anak single mom tetap didiskriminasi di sekolahnya. Secara umum, keluarga yang dikepalai perempuan berada di kategori sosial ekonomi termiskin. Menurut PK, 38,8% perempuan-perempuan ini buta huruf dan 50% sudah mengalami kekerasan rumah tangga atau komunitas. Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PK adalah suatu lembaga sosial masyarakat dalam bidang pelayanan sosial yang memiliki anggota seluruhnya perempuan. Lalu, bagaimana pemberdayaan single mother melalui program PK di Kecamatan Tanjung Balai dianalisis dengan teknik analisis Longway? Yuk, kita bahas. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi tingkat kesetaraan dari 5 aspek. Yang pertama pada dimensi kesejahteraan. Pada dimensi kesejahteraan yang dilihat adalah intervensi program PK terhadap peningkatan ekonomi single mother, baik dari kesejahteraan usaha maupun keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui pemberian manfaat kepada single mom, melalui pengembangan UMKM dan kegiatan simpan pinjam bersistem lembaga keuangan berbasis komunitas atau LKM Siskom. Program ini dilaksanakan dengan cukup optimal. PK memfasilitasi pengembangan usaha produktif baik yang baru dimulai maupun yang sudah berjalan di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, pengelolaan limbah, dan sektor industri rumah tangga.
Melalui pelatihan dan pendanaan, para single mom di Tanjung Balai dapat mengelola usahanya secara lebih efektif. Kegiatan ini menjadikan single mom menjadi lebih mandiri secara finansial dan sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dari dimensi akses, yang mendapatkan manfaat dari program PK adalah single mom yang sudah bergabung menjadi anggota PK dan perempuan yang bukan merupakan anggota PK. Ketercapaian aspek akses dapat dilihat dari adanya akses terhadap pelatihan keterampilan, pelatihan pengembangan usaha, pelatihan madrasah keluarga Indonesia, pendidikan, pelatihan konseling, pelatihan media komunitas. Para single mom juga memiliki akses untuk menjalin kemitraan seperti dengan L'Oreal. Kemudian dari aspek dimensi kesadaran kritis. Nah, program klinik layanan informasi dan konsultasi atau KLIK yang digagas oleh PK berupaya untuk mengembangkan pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan hukum dalam penyelesaian persoalan para perempuan kepala keluarga yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Single mom menyadari bahwa kemandirian, pendidikan, dan keterampilan usaha sangat penting bagi perempuan. Namun mereka belum pernah berkonsultasi mengenai persoalan gender di klinik layanan informasi dan konsultasi. Single mom yang ditinggalkan suaminya dan tidak pernah diberi nafkah belum pernah mencoba mendapatkan bantuan hukum. Perempuan belum sepenuhnya mampu menampilkan diri karena budaya patriarki dan sesama perempuan malas mendukung satu sama lain. Ini merupakan tantangan bagi single mom baik dari dalam dirinya maupun dari masyarakat. Dari dimensi partisipasi, dalam partisipasi program kegiatan, single mom menunjukkan partisipasi yang fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh tidak sempat mengatur waktu antara pengasuhan anak, pekerjaan domestik, dan pekerjaan publik. Para single mom juga belum aktif menyampaikan pendapatnya dalam forum karena budaya patriarki yang membuat perempuan merasa belum bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Dari dimensi kontrol, para single mom ditunjukkan dengan kemampuan mereka memutuskan pengembangan usaha apa yang harus dilakukan dan memilih kontrol atas keputusan di kehidupan keluarga dan penghasilannya. Ada single mom yang memperoleh posisi sebagai sekretaris yayasan sekolah setelah aktif mengikuti program PK. Setelah menganalisis 5 dimensi ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menilai tingkat pengakuan organisasi terhadap isu perempuan. Pada tahap ini, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan program atau kegiatan pembangunan memiliki keterkaitan dengan isu perempuan, sehingga dapat ditetapkan apakah masalah perempuan diabaikan, diakui, atau ditanggapi. Pada program ini, tingkat pengakuan organisasi terhadap isu perempuan berada pada tingkat netral. Proyek mengakui masalah perempuan, tetapi intervensi proyek tidak membuat kondisi perempuan lebih buruk atau lebih baik dari kondisi sebelumnya, alias belum ditangani dengan baik. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa program pemberdayaan oleh KEPA di Tanjung Balai sudah memberikan manfaat kesejahteraan material kepada single mother melalui pengembangan usaha dan pendanaan. Sudah memberikan kemudahan akses kepada single mom dan menguatkan kontrol yang dimiliki oleh single mom. Namun, kesadaran kritis dan partisipasi belum menunjukkan hasil yang baik. Penyadaran akan isu perempuan dan sensitivitas terhadap isu perempuan perlu diprioritaskan. Penyadaran ini perlu dilakukan kepada seluruh tatanan masyarakat, sebab dukungan dari anggota masyarakat sangat berperan bagi single mom.